اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangat menjawab salamnya. Pinanya baru makan paknya. Lapar saudara. Penggantinya. Nah, menjawab salam ulun doakan. Mudah-mudahan sugih dan dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal-id'an. Tathbutu biha as-sudur min al-iman qawa'iduhu wa taluqu ala ahli al-yaqin min sirri dhalika al-id'an wat-tasdiq shawahid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مهبط الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الكرام والمعظم para habaib beserta ibu-ibu syarifah dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar daripada Sahib Al-Zahra Al-Fadilatul Syekh Al-Habib Saleh bin Mukhtar bin Husain bin Umar bin Ali bin Abdurrahman bin Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus, juga yang ulun muliakan Al-Habib Ahmad bin Adil As-Sagar selaku penasihat Majlis Ta'lim Nurul Islam, yang ulun muliakan Al-Habib Ahmad Fadlullah Al-Habib Fadlullah Al-Aidarus, yang ulun muliakan Habib siapa lagi? Ada lagi kan? Beserta para habaib lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun hal demikian itu tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pihak badan. Kemudian para ulama, zu'ama, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kakanda tercinta Al-Ustaz Ahmad Khair bin Kiai Al-Haj Hasan Effendi bin Muhammad selaku Khadimul Majlis atau pengasuh Majlis Ta'lim Nurul Islam yang kita cintai ini. Kita doakan para habaib kita, para ulama kita, beserta guru-guru kita, mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam lindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan wal afiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta dikabulkan hajat-hajatnya min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Juga jangan diharamkan oleh Allah keberkahan mereka kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat ini untuk bersilaturahim di tempat yang mulia, yakni Majlis Ta'lim, Majlis Salawat yang diisi dengan kegiatan mulia, yang diantaranya mulai dari Absus Salam, menebar salam, kemudian tadi bersilaturahim, dan juga dibacakan tadi
Maulid Simtud Durab. Selanjutnya dilanjutkan dengan apa? Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah. Dan nantinya insya Allah kita akan berbagi sedekah, berbagi makanan dan sebagainya bersama orang yang mulia, yakni para habaib, para ulama, orang-orang saleh, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat yang mulia pula, yakni untuk memperingati, untuk memeriahkan daripada bulan kelahiran Nabi yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat teriring salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemilik dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaum keluarganya, para sahabatnya, kaum keluarganya, termasuk di dalamnya para istri-istri beliau, juga kepada ahlul bait beliau, kepada zuriyah beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksanaan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada kakanda yang tercinta Al-Ustaz Ahmad Khair Hasan, karena telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk ulun di sini ikut berpartisipasi mengisi salah satu rangkaian acara pada malam hari ini. Ini merupakan suatu penghormatan yang luar biasa terhadap diri ulun pribadi. Yang kedua, ulun hendak curhat dulu. Boleh berkisah. Jadi ulun ini sebenarnya kada hakun dicuruh malam ini berceramah. Jujur ulun ini sebenarnya kada hakun disuruh berceramah malam ini. Kenapa? Karena ulun ini bukanlah orang-orang alim, kada. Bukan pula seorang mubaligh nang kondang nang harap berceramah, memiliki jam terbang nang tinggi. Jam terbang pun kada ada, dan jam tangan ada. Ulun ini orangnya adalah orang yang jahil, pasif, dhaif, lagi banyak memiliki aib nang kada pian ketahui. Ulun ini apa dah? Ratih muara. Mbah ya orang undang kepada ratih. Kada ulun ini dasar ratih kebujuran. Cuma memaksakan diri benar malam ini. Ulun ini memaksakan diri di sini, berdiri di hadapan pian, berbicara, tidak lain dan tidak bukan ulun hanya sekedar imtithalul amr. Sebatas melaksanakan perintah. Nang kada bisa ulun kolak. Ngalih biar dibaik bekarasan lawan ding sanak Tuhan. Ngalih ujar
Nang lain aja pakai ceramah. Kadusa nih dulu. Kenapa? Banyak aja tuan guru nang alim, banyak aja pembalil penceramah. Atau ulun cariakan nggak penceramahnya? Banyak main ulun patok di Kausar kayak ada ya ustaz di pondok pesantren tuh harap juga ceramah. Sekalinya nampak di sini. Bermamai lawan ulun panjang ceramah anunya mamayan. Kadang pandirnya itu mamai di WA sing panjangan. Mun semester ada satu WA nya mamai ulun itu ulun katuju menonton aja. Hendak jadi penonton aja. Nyaman sudah. Kada apa-apa jadi orang mul. Kada usah gitu umpat tampil. Kada pokoknya aja. Aku hendak ikam berceramah kena pas maulidan. Ayo sudah jadi singkat cerita ulun terima sudah tawakal ala Allah la haula wala quwata illa billah sudah walaupun dengan keterbatasan ulun ini insyaallah ulun akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi ada pesan tadi, pesan dari ketua panitia Komandan Syarifuddin ujar sini jangan lawas-lawas lah. Amun lawas aku linja. Jadi sudah ulun padahi tadi ulun padahi dulu pian awas boleh. Insyaallah ulun malam ini apa arahnya berceramah dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kada apa-apa kalau kan? Nyaman lakas makanan kita. Pulihkan pelanai. Nah perlu yang ketahui ulun ini sebenarnya tuan rumah ya kalau kan? Tuan rumah ulun ini pemain kandang jadi baik. Amun pemain kandang ini ujar ulun tadi pemain kandang ini dua aja Pak. Nang pertama Pak, amun kada amplopnya tipis. Atau nang kedua, kada ada amplopnya. Begaya oh kakanda, ulun pakai aja. Tapi dari lubuk hati ulun paling dalam. Bagi ulun amplopnya itu ada penting. Nah penting apa? Nah lain ulun lah yang apa? Lain ulun yang apa? Ya tuh pegaya intermezzo saja jangan terlalu tegang. Ulun jangan geroki juga ya. Ngarang berdiri di hadapan orang banyak lah. Ini para saudara ulun pabongolnya di sini disuruh maju pandir ya Fabian. Banyak orang-orang alim di sini nih. Habib Ahmad ada. Kori kita ada sahabat tadi kori kita. Ulun ngarang sini kada tahu Ustaz siapa ngarang sini? Ustaz Baharudin, Masya Allah, bagus banget suara sini. Mudah-mudahan sini masuk surga. Mudah-mudahan sini lebih pulang. Ada aku nanu sini mamilakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Awwal. Di penghujung Rabiul Awwal. Ketahuilah ayuhal hadirin bahwasanya bulan Rabiul Awwal ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di bulan inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia.
12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahulah biar kenapa jadi dingarani tahun gajah. Tahulah. Ini kawan-kawan tahulah. Belajar dari sekolahan. Kenapa jadi disebut di situ tahun gajah? Karena ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan berbarengan dengan peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraham datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendatangkan sekelompok burung ababil yang membawa batu sijil, kemudian melempari daripada rombongan pasukan Abraham tadi hingga mereka binasa. Nah, dari peristiwa ini maka disebutlah tahun di mana Rasulullah SAW itu lahir, yakni Amul Fil, yaitu tahun apa? Tahun gajah. Beliau dilahirkan pada waktu Fajar Kadhib. Fajar ini ada dua. Fajar Kadhib, ada Fajar Shadiq. Namun Fajar Shadiq itu yang parak subuh orang Betarim, itu Fajar Shadiq sebenarnya. Sidin ini dilahirkan ketika Fajar Kadhib. Fajar Kadhib itu Fajar Ilincaan. Di sepertiga malam beliau dilahirkan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya malam dilahirkan Sayyidina Muhammad ini lebih mulia daripada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kenapa sebab? Kenapa ya? Ada tahu lah. Tahu kan? Mungkin tahu? Karena jadi ada kan? Kenapa sebab? Al-Imam Qastalani mengatakan, yang pertama, Lailatul Qadar itu mulia disebabkan ia adalah hadiah yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad, yang mana pada malam itu wahyu pertama dari Allah turun diberikan kepada Sayyidina Muhammad. Sedangkan Maulid Nabi, malam dilahirkannya Nabi Muhammad, malam dilahirkannya Nabi Muhammad ini adalah malam yang lebih mulia daripada malam diturunkannya wahyu. Malam itu Rasulullah hadir ke alam dunia. Tidaklah mulia suatu hadiah melebihi kemuliaan daripada sesuatu yang melekat pada kehadiran Nabi Muhammad di alam dunia. Yang kedua, Lailatul Qadar itu mulia disebabkan pada malam itu para malaikat turun ke alam dunia. Dengan izin Allah, para malaikat turun ke dunia. Sedangkan pada malam di mana Rasulullah dilahirkan, tidak hanya para malaikat yang hadir ke alam dunia ini, melainkan seluruh bidadari surga, bahkan wanita-wanita surga didatangkan oleh Allah untuk menyambut kelahiran. Bahkan arwah para anbiya dan arwah para rasul hadir ke alam dunia. Seluruh makhluk di alam semesta ini menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lapah dia kok kuliah dulu nah. Minum dulu lah. Sampai mana tadi? Biarkan sudah. Biarkan terus. Oh terus ya. Dulu diambil. Insya Allah diambil. Ini yang ketiga. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu mulia disebabkan fadilatnya, keutamaannya diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fadilatnya dirasakan oleh seluruh alam semesta ini. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi dikatakan, "Laulaka ma khalaqtu aflak." Apa artinya? Kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini, kata Allah, beserta isinya. Masya Allah, subhanallah. Nah, dari hadis qudsi ini kita bisa bayangkan betapa mulianya Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menciptakan segala sesuatu disebabkan karena Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah, umat Islam, seyogyanya sudah sepatutnya dan suatu keharusan untuk bergembira, memeriahkan, memperingati bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri yang terlebih dahulu memperingati hari kelahiran beliau. Dikatakan, lamma su'ila an sallallahu alaihi wasallam an as-sawmi isnain, qala dhaka yawmun wulidtu fihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perihal beliau berpuasa di hari Senin, apa kata beliau? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari itulah di dalamnya aku dilahirkan. Nah, jadi Rasulullah itu berpuasa Senin di hari Senin karena Senin apa kira-kira? Bersyukur, gembira atas karunia, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kita? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa
bifadlillahi wa bi rahmatih, dengan karunia, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatih, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dari karenanya, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Nah, jadi nak menyuruh kita himbau, bergembira, senang atas karunia dari Allah. Itu Allah langsung memerintahkan kita. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menafsirkan ayat tadi. Fadal, dalam tafsir beliau, Sidin ini pengarang kitab Tafsir Jalalain. Apa yang Sidin? Fadal itu bermakna ilmu, sedangkan rahmat bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eksistensi daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Rasulullah juga mengatakan di dalam hadisnya, ya ayyuhan nasu innama ana rahmatun muhdah. Apa yang sini? Wahai manusia, sesungguhnya ana rahmatun muhdah, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Maka sudah selayaknya kita bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah manifestasi daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab, patuhlah dia lawan Abu Lahab, patuhlah, kenallah lawan Abu Lahab, patuhkah kalian komandan lawan Abu Lahab? Nah, jadi ulun perkenalkan mengenai patuh. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saudara daripada ayahnya Rasulullah, jadi Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib. Ulun berkisah tentang Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini Sidin, ngaran Sidin aslinya tuh lain Abdul Muttalib kan. Ngaran Sidin itu ialah Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Abdul
Muttalib ini kunyahnya, masyhurnya dipanggil dengan Abdul Muttalib. Ada lagi Abdul Ka'bah, bahkan Sidin dipanggil Ibrahim Tsani, Ibrahim kedua. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang memegang teguh daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka jika ada fitnah yang mengatakan Abdul Muttalib itu kafir, itu adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyatakan bahwasanya Abdul Muttalib itu menyembah berhala. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad berpikiran hal seperti itu. Abdul Muttalib ini adalah orang yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan ada pun hukum-hukum di sekitar Ka'bah itu adalah hukum yang diberikan oleh Abdul Muttalib. Salah satunya ketika jamaah haji bahari di zaman dulu, orang datang berhaji ke kota Mekah itu tawafnya sekahandak berkeliling di Ka'bah itu. Kemudian Abdul Muttalib lah yang menentukan putaran tawaf itu sebanyak 7 keliling. Bahkan sampai dimasukkan ke dalam syariat Islam, dilanjutkan di dalam syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi antaranya potong tangan bagi pencuri, itu aturan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Abdul Muttalib, maaf, salah bahkan ini menjadi syariat Islam, masih dipakai lagi di kota Mekah sana. Bagi orang yang mencuri, mencuntan dengan kadar tertentu, maka tangannya dipotong. Nah, tapi ada ketentuan kadarnya, kadar langsung dipotong, Pak. Ambil misalnya apa adanya jambu urang, diambil lagi dipotong tangan, ada itu, ada kadar ketentuannya sehingga diberlakukan hukum potong tangan. Nah, ini hukum-hukum ini diberlakukan di dalam syariat Islam. Nah, Abdul Muttalib ini ngaran sidin tadi Syaibah bin Hashim. Dulu waktu kecil Sidin hijrah, dibawa Abah Sidin ke Palestina, sampai Abah Sidin wafat. Akhirnya dinsanak daripada Abah Sidin tadi yang bernama Muttalib, dinsanak Abah Sidin. Jadi Abdul Manaf itu berisi anak Hashim, kemudian Muttalib. Ada 4 kalau ada salah anak sini. Nah, dijemputlah Syaibah tadi dari Palestina, diajak kembali kemana? Ke kota Mekah. Sidin umpat lawan paman Sidin ngaran Muttalib. Lalu karena beliau ini ikut lawan paman, ngaran paman Muttalib, lalu akhirnya masyarakat di sana memanggil Sidin dengan panggilan Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini punya istri 6 ikung. Ini Sidin 6, ulun seikung aja Bang. Insya Allah ulun seikung aja. Insya Allah. Nah, jadi Abdul Muttalib ini ada 6.
bini Sidin. Berisi anak Sidin berapa? 16 orang. 16 kalau gampangan, 16 ikro. 10 laki-laki, 6 orang perempuan. Di antaranya ada Sayyidina Abbas, ya. Siapa lagi? Sayyidina Hamzah. Kemudian Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah. Sayyidina Hamzah. Siapa lagi? Apa namanya? Komandan? Apakah? Dan lain-lain. Nah, Abdullah ini anak daripada istri Sidin yang bernama Fatimah binti Ahmad. Fatimah binti Ahmad. Sedangkan kita kembali ke Abu Lahab. Abu Lahab ini anak Sidin juga, tapi lain umat. Kalau ada khilaf, mama daripada Abu Lahab ini ngaran Sidin Lubna binti Hajar. Nah, jadi banding sana tapi lain umat. Banding sana tapi lain umat. Nah, Abu Lahab ini Sidin pun memiliki kunyah. Ada Abdul Uzza dalam Sidin, Ghaidah dan sebagainya. Pernah satu masa beliau ini gembira senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Suwaidah budak Sidin mahabari, karena saat itu kamanakan siapa? Bini daripada insanak Sidin Batianan, dan Sidin menunggu kelahiran daripada keponakan Sidin ini, daripada Abu Lahab. Ujar Sidin, Suwaidah, kaina amunnya si Aminah itu melahirkan, kabari aku. Pabilakah, pokoknya habari aku. Kemudian singkat cerita, Sayyidah Aminah ini melahirkan. Kapan tadi waktunya? Di sepertiga malam. Abu Jahal ketika itu sedang tidur pulas. Guring Sidin. Kayaknya mananya guring. Datang Suwaidah ini membawa kabar. Oh, Abu Lahab. Oh, Abu Lahab. Ada bangun Sidin. Oh, Abu Lahab. Keluar Abu Lahab nih. Ngapain kamu kuriak-kuriak di sini? Kisah aja bang lah. Kisah aja, ulun mengisahkan. Ngapain kamu kuriak-kuriak di sini? Ulun ini anak mahabharata. Artinya si Aminah itu sudah melahirkan dan dia mendapatkan kemanakan anaknya lalakian. Wah, Abu Lahab ini keimungan. Dan Sarif tadi tuh anak menang pilih lawan Suwaidah, menggarap orang kenyamanan gurih. Tapi kenapa? Karena Sidin mendengar kabar tadi, himung, gembira. Lalu Sidin kepada ikam Suwaidah karena memberi kabar gembira kepada malam inilah. Mulai malam inilah ikam merdekakan. Tapi satu dulu syaratnya, tolong susui kemanakanku dulu. Nah, Abu Lahab nih, bucak-bucak Sidin keimunganmu.
bahwasanya di setiap malam Senin sidin itu mendapatkan kemurahan dari Allah. Azab sidin itu diringankan. Di setiap malam sidin, malam Senin keluar air dari jari-jari sidin itu. Kemudian sidin minum sehingga sidin kadang merasakan pedihnya azab daripada neraka jahim. Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan, beliau mengomentari daripada riwayat tersebut. Apa ujar sidin? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yawm al-ithnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi yahmad. Fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhidan. Apa artinya? Idza kana hadza kafiran, jika orang kafir ini saja, orang yang kada beriman lawan Allah, jaa dhammuhu bitabbat yadahu, yang ada celaannya di dalam surah Tabbat Yada, fil jahim mukhallada, di dalam neraka jahannam ia dikekalkan. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman, kemudian datang kepada kita kabar sesungguhnya di setiap hari Senin terus menerus, daiman, terus menerus, yukhaffafu anhu, diringankan azab untuknya. Kenapa? Lisururi Ahmad, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu, lalu bagaimana kiranya bil 'abdil ladzi kana umruhu, dengan hamba yang sepanjang umurnya bi Ahmad masrura, dengan Nabi Muhammad itu ia senang, dengan kelahiran Nabi Muhammad itu ia gembira, wa mata muwahhidan, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim, orang Islam yang memperingati, memeriahkan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran gembira dengan kelahiran beliau, itu lebih berhak mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kemurahan yang diberikan kepada Abu Lahab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minum pulang-pulanglah, karin sudah rasanya menurut. Kawasan kanan, nah kawasannya harus ke kanan, harus ke kanan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Artinya barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan, mencintai akan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'iya fil jannah. Karena di sini diartikan suatu keadaan yang pasti terjadi. Orang yang mencintaiku ya Rasulullah pasti bersamaku di dalam surga. Pian cintalah lawan Nabi Muhammad. Cinta ada. Oh, mendengarlah di sana tuh, mendengarlah. Kalau ada suaranya, cinta kalian lawan Nabi Muhammad. Lawan laki bang. Benar-benar lawan terhadap isu. Apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apa buktinya? Adakah yang tahu apa buktinya? Kekanakan adakah yang tahu? Apa buktinya? Buktinya yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mutaba'ah lawan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan tertipu lawan hadis yang mengatakan al-mar'u man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jangan tertipu dengan hal itu, ujar Imam Hasan al-Basri. Amun kada menggawe amalan Rasulullah itu bullshit, nonsense, omong kosong. Ujar Prabowo, omon-omon. Seberapa dalam cintanya kita kepada Nabi Muhammad, sejauh apa cintanya kita kepada Nabi Muhammad, dapat dilihat, dapat diukur sejauh mana kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana yang dapat kita amalkan daripada sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, bahkan dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita. Apa contoh sederhananya? Ketika kita masuk ke dalam WC, biasa ya kalau masuk ke dalam WC, masuk kamar mandi, hendak mandi kah, hendak buang hajat kah, nah kayak apa Rasulullah? Sini membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian beliau melangkahkan kakinya dengan kaki kiri berdahulu. Ulun yakin banyak yang teringat masuk WC itu batis apa yang berdahulu? Bujur kita. Iya kah? Banyak yang melanggar. Batis saja ada yang ngantri berdoa.
Berarti siapa yang masuknya? Jauh memikirkan batis, jauh memikirkan doa atau batis saja tadi kan masuknya batis apa? Nah ini aja hal yang sederhana yang sering kita lupakan. Kemudian apa? Ketika Rasulullah hendak membuka pakaian di mandi, konteksnya sidin mandi, membuka pakaian sidin membaca Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Tapi dibaca di dalam hati, namun di dalam WC jangan dibaca Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Salah, dibaca di dalam hati. Ini amun di dalam WC atau di dalam kamar mandi. Sidin membuka pakaian. Apa fadilahnya? Agar supaya aurat kita ini dihijab oleh Allah, supaya jin dan syaitan kada melihat. Nah, amun di luar bang baca, anak melepas baju anak melepas baju Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Nyaman aja kalau tahu lah. Nyaman bacaannya tuh. Cuma kita menganggap remeh. Padahal itu sangat sederhana. Coba jangan diremehkan sunnah Rasulullah itu. Sunnah Rasulullah itu dimuliakan, diagungkan. Adapun bila orang tengah ada bacaan melepas baju, ada membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, kelihatan auratnya. Amun manusia yang melihat ini kau aja kita berlindung-lindung, kau berlindung, ya orangnya, kau berlindung, ada melihat. Amun yang lain manusia sampai apa berlindung? Apalagi di dalam WC rumahnya. Makanya membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah dikatakan apabila orang anak Adam yang terbiasa dipandangi auratnya ini oleh syaitan, oleh jin, jin itu ketujuh melihat bagiannya, yang ketujuh melihat bagian syaitan jinnya itu lelakian. Nang ketujuh melihat lakian, setan dan jinnya itu binian. Apa akibatnya? Orang yang sering dipandang oleh setan dan jin auratnya. Yang pertama, pangulir, malas beribadah. Nah, coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan maklumi paulir beribadah, malas ibadah dikarenakan ketujuh maungkai aurat. Nah, jadi hati-hati. Dalam lihat auratnya sampai mana? Aku aja kalau gurih bercawan. Kelihatan. Maka ini akibat daripada orang tersebut sering membuka auratnya, dipandang oleh setan, dipandang oleh jin, dia itu akan menjadikan sebab malas beribadah. Dan kedua, apa akibatnya? Mudah terkena ain, sihir, paranoia, santet. Nah, hati-hati. Yang ketujuh, membuka aurat. Bebinian
di rumah, kadang-kadang keluar kada berkerudung. Wah, pian kada tahu bener setannya banyak di luar tuh. Jin, apalagi ke pasar. Baju dastarnya nang anda, kelihatan tali putang di sini nah. Dipandang oleh jin, setan. Manusia jangan tujuh, apalagi jin oleh setan. Maka lihatlah, bila sudah kena ain ini, sulit benar untuk disembuhkan. Ain amun datang kepada anak nang tadinya anak sehat garing ujar orang apa lagi kekanakan tuh api daraan kan tuh air tuh bungasnya lapian jar orang ada apa kada lawas tuh garing. Amun lawan bini pinabungas bini muha pinamo mulusnya muha pian tuh jar sesama bebinian juga apa mau bandir bungas apa HB bebinian tuh kada lawas tuh di bulan tuh jalan muha pian tuh tuh air tuh rumah tangga jangan tapi dipublish di sosial media mesra laki bini beragapan bergandeng tangan hati-hati ya orang hasad melihat orang imbah besarakan seorang di sosial media saya hati-hati kan amun orang memandang dengan hasad hati-hati kada lawas dia na'udzubillah hancur rumah tangga. Tapi ada doa yang diajarkan Rasulullah untuk mengusir ain ini. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Nah itu, apalah? A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Itu kalau kita membaca, abang kita membacakan anak, umpamanya anak beginian, balakian umpamanya anak, u'iduka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Dipusut kepalanya, muhanya, dadanya, sawakan pusut. Niat untuk dibebaskan daripada ain. Amun anak babinian pang uriduki menjadi binian tuki buat pai lalakian ka bila binian ki uriduki bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin. Nah, dengan doa tersebut, doa yang diajarkan Rasulullah, mudah-mudahan terlepas daripada ain. Dan ketiga, akibat daripada rancak dipandang setan, jin. Ini yang berbahaya yang ketiga. Suami tidak bersyahwat lawan bininya. Begitu pula sebaliknya. Istri kada bersyahwat lawan suaminya. Ayo bayangkan pian. Amunnya laki kada bersyahwat lawan bini itu bahaya. Lalu jangan melihat bini orang asa bungas bini orang aja. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga auratnya. Amun yang memandang manusia berdosa. Amun yang memandang setan, jin, itu ada akibatnya.
Iya tadi hilang syahwat laki lawan bini karena sudah dinikmati oleh syaitan, dinikmati oleh jin. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan akibat yang lebih parah itu karena kada bersyahwat, lalu dia saling na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya tidak salahnya kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah walaupun sederhana. Pian yakini bahwasanya itu semuanya ada keberkahannya, ada fadilatnya, ada manfaatnya. Kemudian apa lagi contoh sederhana? Setubang lagi lah. Contoh yang sederhana, Rasulullah itu mengancing baju, baju mengancing lah, mengancing baju. Sidin apabila memakai baju, urutan kancing itu dari bawah, memakai baju itu dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amun melapas mulai atas ke bawah. Jangan mengurung di atas jua, memacul di atas jua. Itu ngarannya kada belajar sunnah Nabi, kada tahu lawan sunnah Rasul. Sedangkan Rasulullah itu mencontohkan mulai dari bawah ke atas. Sederhana mana? Ada fadilatnya itu. Nah, ini ulun ajarkan lawan anak ulun mulai halus. Ulun ajarkan lawan anak ulun mulai halus. Jadi ulun berkisah pula, kisah anak ulun. Anak ulun yang bibinian itu nomor 2. Ngarannya Miska Raihanah. Miska Raihanah ngarannya Arab banget ya, ngarannya kainnya roh kainnya bari. Miska Raihanah. Apa artinya Jasidin? Bebauan surga. Aroma bebauan surga. Misik itu kasturi. Ya. Raihanah itu aroma. Jadi minyak harum surga artinya miska raihanah. Apa yang terjadi? Ulun ajarkan yang mengancing baju mulai bawah ke atas. Bila memurung, bila melapas nak kajar, naklah mulai atas ke bawah, mulai halus itu. Ternyata ketika itu ada lomba kus-kusan. Nah, anak ulun pas masih TK 0 kecil, masih TK-nya. Ini sudah kelas 2, udah kelas 2 ya. Jadi lomba kus-kusan di sekolahannya. Lombanya itu memakai seragam sekolah sendiri. Bakancing. Kalau baju TK dengan seragam sekolahnya bakancing, baju seragamnya tuh umpat lombanya. Jadi dikisahkan namanya anak pian kalah jalan lomba. Napa aja orang buletaan mengancing baju mulai atas ke bawah, ini mulai bawah ke atas, tentu kan mengancing. Bajunya pas banget kebetulan yang diunjuk lawan ini tuh lain bajunya, baju orang panjang, dia tuh mengancing. Bapak apa nyuruh? Kada apa-apa. Inya kalah lomba lempot. Senyum ulun bahagia ulun mendengar. Kenapa nyuruh? Inya manang di hati ulun. Karena yang mutaba'ah lawan Rasulullah. Kada paham kada waktu itu. Dan ulun yakin saat itu Rasulullah tak urihi melihat kelakuannya itu, tak urihi sih, yakin ulun. Nah, mudah-mudahan kita
dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan beruntung dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf, mungkin sampai di sini saja yang dapat ulun sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.